Halo, apa kabar pemirsa? Lintas Ainus Sumsel hadir dengan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Berlia Indriani, inilah Lintas Ainus Sumsel selengkapnya. Survei ini dipimpin langsung manajer PLN ULP Pendopo Muhammad Dede Irawan bersama tim teknis untuk memastikan kondisi jaringan listrik di wilayah tersebut, khususnya terkait kualitas tegangan pada jaringan tegangan rendah. Dalam kegiatan tersebut, tim PLN melakukan pengecekan kondisi jaringan, konstruksi tiang listrik hingga beban pada gardu distribusi yang melayani pelanggan di Desa Benakat Betung. Hasil survei ini nantinya akan menjadi dasar bagi PLN untuk melakukan berbagai langkah perbaikan, seperti penataan jaringan, penguatan konstruksi, maupun penyeimbangan beban agar tegangan listrik yang diterima pelanggan tetap stabil. Manajer PLN ULP Pendopo Muhammad Dede Irawan mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan serta meningkatkan kepuasan pelanggan. PLN akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi jaringan listrik secara berkala, terutama di wilayah dengan pertumbuhan pelanggan yang cukup pesat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui aksi tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB yang melakukan pemeliharaan jaringan listrik tanpa melakukan pemadaman kepada pelanggan. Tim PDKB yang dikenal sebagai pasukan khusus dalam pemeliharaan jaringan listrik ini melakukan berbagai pekerjaan teknis langsung pada jaringan yang masih bertegangan. Metode ini memungkinkan proses pemeliharaan serta peningkatan kualitas sistem distribusi tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Dalam pelaksanaannya, para petugas menggunakan peralatan khusus berstandar tinggi dan bekerja dengan tingkat ketelitian tinggi. Seluruh pekerjaan juga dilakukan dengan mengikuti prosedur keselamatan kerja yang ketat serta penggunaan alat pelindung diri lengkap. Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi PLN UP3 Bengkulu, Sugiharto, mengatakan metode PDKB menjadi solusi efektif dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan tanpa perlu melakukan pemadaman listrik. Sementara itu, manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, menegaskan bahwa kesiapan tim PDKB menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik selama periode siaga Ramadan hingga jelang Idul Fitri. Nyampe di seberangnya Musilimo, sambung waktu kunjungan Wapres dijanjikan akhir Desember. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama jajaran Forkopimda melakukan peninjauan langsung ke ruas tol tersebut guna memastikan kesiapan infrastruktur jalan sebelum digunakan oleh masyarakat. Peninjauan dipimpin Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Pangdam II Sriwijaya dan Kapolda Sumatera Selatan. Dalam mendukung kelancaran operasional tol, PLN melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Palembang memastikan sistem kelistrikan yang menyuplai berbagai fasilitas di sepanjang ruas tol berada dalam kondisi andal. Manajer PLN UP3 Palembang Arif Azani mengatakan PLN telah melakukan berbagai langkah antisipasi guna menjaga stabilitas pasokan listrik selama periode mudik lebaran. Menurutnya, PLN juga menyiagakan petugas pelayanan teknik selama 24 jam untuk mengantisipasi potensi gangguan serta memastikan pasokan listrik tetap stabil selama arus mudik. Selain itu, PLN juga melakukan patroli jaringan dan pemeriksaan peralatan kelistrikan secara berkala guna memastikan seluruh sistem beroperasi secara optimal. Kedepan, PLN juga berencana menghadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di ruas tol Palembang Betung untuk mendukung kebutuhan pengisian daya bagi pengguna kendaraan listrik. Dengan dukungan sistem kelistrikan yang andal jelang Idul Fitri,
Diharapkan tol Palembang-Betung dapat membantu memperlancar mobilitas masyarakat selama arus mudik Lebaran, serta menghadirkan perjalanan yang lebih nyaman. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu resmi menyalakan listrik bagi masyarakat setempat. Kehadiran listrik ini menjadi berkah tersendiri bagi warga, terutama di bulan suci Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Desa Pedamaran 4 sendiri dihuni sekitar 1.200 jiwa atau kurang lebih 400 kepala keluarga. Dengan hadirnya listrik, masyarakat kini dapat menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih nyaman, mulai dari kegiatan belajar anak-anak, aktivitas ekonomi, hingga ibadah di bulan Ramadan. Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Supriyanto menyampaikan apresiasi kepada PLN dan DPR RI yang telah membantu mewujudkan akses listrik bagi masyarakat di wilayah tersebut. Yang menyala bukan hanya listrik di rumah warga, tetapi juga harapan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. Direktur Distribusi PLN Arsyadani G. Akmala Putri juga menegaskan bahwa pemerataan akses listrik hingga ke pelosok merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung program pemerintah agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat energi listrik. Untuk menghadirkan listrik di wilayah ini, PLN membangun jaringan listrik tegangan menengah sepanjang 1,62 km sirkuit. Jaringan tegangan rendah sepanjang 2,23 km sirkuit, serta satu gardu distribusi berkapasitas 50 kVA. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 12, Dewi Justisiana, menyampaikan rasa syukur atas hadirnya listrik di Dusun Sungai Aur. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak untuk menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pelosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2026. Kami bersama di sini ada diwakili Pak Wabub, Pak Supriyanto, dan juga ada dari Ibu Direktur Distribusi, Ibu Arsya, mewakili PT PLN Persero, menyaksikan penyalaan pertama untuk jaringan listrik di Desa Pedamaran 4, Dusun 3, Sungai Aur, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah melalui Kementerian SDM mengenai program Lisdes yang merupakan juga salah satu mandat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa dalam jangka waktu 5 tahun ini terjadi pemerataan energi, dalam hal ini listrik, di desa-desa yang selama ini belum bisa terjangkau listrik. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 12 Maret 2026 saya bersama-sama dengan Pak GM UID S2JB dan EVP Eksekutif Vice President Listrik Desa Pak Lambas berhasil sampai ke tempat ini setelah menyusuri sungai lebih dari 30 menit dan alhamdulillah ikut senang dan terharu karena ternyata ada 50 desa yang akhirnya bisa kita listriki di bulan yang penuh berkah ini. Dan ini merupakan perjuangan yang tidak mudah karena PLN pastinya seluruh kawan-kawan yang ada di ujung tombak yang mungkin tidak pernah kena sorot kamera, tapi mereka berjuang luar biasa dengan penuh dedikasi untuk melistriki, dan itu merupakan mandat dari Pak Presiden Prabowo melalui Kementerian SDM Pak Menteri Bahlil Lahirina. Terima kasih semuanya. Doakan supaya seluruh pejuang PLN ini bisa terus diberi kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan desa-desa yang belum berlistrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN untuk Indonesia.
Berbagai langkah pengamanan sistem listrik telah dilakukan, mulai dari pengecekan jaringan hingga peningkatan kesiapsiagaan petugas di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya konsumsi listrik masyarakat, terutama pada malam hari saat pelaksanaan sholat tarawih, tadarus hingga aktivitas sahur. Manajer PLN ULP Kota Baru, Zera Fitrizon, mengatakan PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Menurutnya, PLN telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan sistem kelistrikan, khususnya pada waktu-waktu penting seperti saat sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah malam. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, PLN ULP Kota Baru juga menyiagakan puluhan personil teknis yang bersiaga selama 24 jam di wilayah kerjanya. Para petugas akan memantau kondisi sistem kelistrikan dan siap merespon dengan cepat apabila terjadi potensi gangguan. PLN juga menyiapkan berbagai peralatan pendukung seperti gardu bergerak, genset, serta unit layanan cepat untuk mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan listrik. Program ini merupakan inisiatif para pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan sambungan listrik mandiri. Manajer PLN ULP Batu Raja, Trio Indrawan, mengatakan penyalaan listrik di 9 lokasi berbeda ini merupakan wujud kepedulian insan PLN kepada masyarakat. Menurutnya, listrik bukan sekedar penerangan, tetapi juga membuka harapan baru bagi keluarga penerima manfaat. Dengan listrik mandiri, anak-anak dapat belajar lebih nyaman pada malam hari, sekaligus membuka peluang bagi keluarga untuk mengembangkan usaha rumahan. Penyalaan listrik dilakukan secara simbolis di rumah warga penerima manfaat yang selama ini belum memiliki akses listrik mandiri. Sebelumnya, sebagian warga hanya mengandalkan penerangan seadanya atau menyambung listrik dari rumah tetangga dengan daya terbatas. Salah satu penerima bantuan di Desa Karangdapo mengaku bersyukur karena kini keluarganya akhirnya memiliki meteran listrik sendiri tanpa harus menanggung biaya penyambungan. Melalui program Light Up the Dream, PLN berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati akses listrik secara mandiri, sehingga dapat mendukung aktivitas sehari-hari sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat jelang Idul Fitri. Pemasangan jaring dilakukan sebagai langkah pemeliharaan preventif untuk mengurangi potensi gangguan listrik yang kerap disebabkan oleh satwa liar, seperti tupai yang melintas di jaringan listrik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas pelayanan teknik PLN ULP Teluk Segara dengan pengawasan tim keselamatan dan kesehatan kerja guna memastikan seluruh proses pekerjaan berjalan sesuai standar keselamatan. Sebelum pekerjaan dimulai, petugas terlebih dahulu mengikuti briefing keselamatan kerja, pengecekan peralatan. Selanjutnya, tim melakukan evaluasi lokasi untuk mengidentifikasi titik-titik yang rawan gangguan sebelum melakukan pemasangan jaring pada jaringan distribusi listrik. Manajer PLN ULP Teluk Segara, Febri Doni, mengatakan pemasangan jaring tupai ini merupakan salah satu langkah preventif PLN untuk menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Sementara itu, manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, menegaskan bahwa pemeliharaan jaringan secara berkala menjadi langkah penting dalam memastikan kualitas layanan kelistrikan tetap terjaga.
Melalui upaya ini, PLN berharap keandalan jaringan listrik di wilayah Bengkulu Tengah, khususnya Kecamatan Pondok Kelapa, dapat terus meningkat sehingga masyarakat dapat menikmati pasokan listrik yang stabil dan andal jelang Idul Fitri. Pengecekan dilakukan Direktur Distribusi PT PLN Perserwo, Arsyadani G. Akmala Putri, bersama jajaran manajemen. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pengisian daya kendaraan listrik berfungsi dengan baik jelang Idul Fitri. Dalam peninjauan tersebut, manajemen PLN memeriksa kondisi peralatan SPKLU, sistem kelistrikan, hingga jaringan komunikasi perangkat. Selain itu, kesiapan petugas di lapangan juga turut dipastikan agar layanan pengisian daya kendaraan listrik dapat berjalan lancar selama periode mudik Lebaran. Selain memastikan kesiapan SPKLU, PLN juga menyiagakan petugas pelayanan teknik selama 24 jam jelang Idul Fitri. Petugas akan memantau kondisi sistem kelistrikan serta merespons dengan cepat apabila terjadi gangguan, sehingga pasokan listrik bagi masyarakat tetap andal selama masa mudik dan perayaan Idul Fitri. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, menyampaikan bahwa pihaknya telah memastikan seluruh SPKLU di wilayah Palembang dalam kondisi prima untuk melayani masyarakat. Dengan kesiapan infrastruktur dan dukungan personil yang siaga jelang Idul Fitri, PLN berharap masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan lancar. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN untuk menghadirkan akses listrik bagi masyarakat yang selama ini belum mampu melakukan pemasangan listrik secara mandiri. Sejumlah warga yang sebelumnya hanya mengandalkan lampu minyak kini akhirnya dapat menikmati penerangan listrik di rumah mereka. Kehadiran listrik ini diharapkan dapat membantu aktivitas sehari-hari, termasuk mendukung anak-anak belajar pada malam hari. Manajer PLN Muara Tebo mengatakan program Light Up the Dream merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung pemerataan akses energi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu warga penerima bantuan mengaku terharu saat listrik pertama kali menyala di rumahnya. Selama ini, keluarganya hanya menggunakan lampu minyak dengan penerangan yang sangat terbatas. Melalui program ini, PLN berharap semakin banyak masyarakat di Kabupaten Tebo yang dapat menikmati listrik sebagai kebutuhan dasar, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan hadirnya listrik di rumah warga jelang Idul Fitri, suasana Ramadan pun terasa semakin terang dan penuh harapan bagi masyarakat yang sebelumnya hidup dengan keterbatasan penerangan. Pengecekan dilakukan melalui kegiatan apel siaga kelistrikan yang digelar di kantor PLN ULP Tais pada 12 hingga 13 Maret 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung manajer PLN ULP Tais, Didin Putri Madina, dan diikuti tim teknis serta seluruh personil pelayanan teknik yang bertugas menjaga keandalan jaringan listrik di wilayah tersebut. Dalam kegiatan ini, seluruh personil mengikuti pengarahan keselamatan kerja guna memastikan setiap petugas mengutamakan aspek keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan. Selain itu, dilakukan pula pengecekan peralatan kerja serta kelengkapan alat pelindung diri untuk memastikan seluruh personil siap menjalankan tugas selama periode siaga Ramadan dan Idul Fitri. Manajer PLN ULP Tais, Didin Putri Madina, mengatakan kegiatan apel siaga ini merupakan bentuk kesiapan PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga keandalan pasokan listrik selama Ramadan hingga Idul Fitri.
Sementara itu, manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, menegaskan bahwa kesiapsiagaan personil di seluruh unit layanan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan pada momen penting seperti Ramadan hingga jelang Idul Fitri. Program ini merupakan inisiatif para pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan sambungan listrik mandiri. Manajer PLN ULP Batu Raja, Trio Indrawan, mengatakan penyalaan listrik di 9 lokasi berbeda ini merupakan wujud kepedulian insan PLN kepada masyarakat. Menurutnya, listrik bukan sekedar penerangan, tetapi juga membuka harapan baru bagi keluarga penerima manfaat. Dengan listrik mandiri, anak-anak dapat belajar lebih nyaman pada malam hari, sekaligus membuka peluang bagi keluarga untuk mengembangkan usaha rumahan. Penyalaan listrik dilakukan secara simbolis di rumah warga penerima manfaat yang selama ini belum memiliki akses listrik mandiri. Sebelumnya, sebagian warga hanya mengandalkan penerangan seadanya atau menyambung listrik dari rumah tetangga dengan daya terbatas. Salah satu penerima bantuan di Desa Karangdapo mengaku bersyukur karena kini keluarganya akhirnya memiliki meteran listrik sendiri tanpa harus menanggung biaya penyambungan. Melalui program Light Up the Dream, PLN berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati akses listrik secara mandiri sehingga dapat mendukung aktivitas sehari-hari sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat jelang Idul Fitri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui aksi tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB yang melakukan pemeliharaan jaringan listrik tanpa melakukan pemadaman kepada pelanggan. Tim PDKB yang dikenal sebagai pasukan khusus dalam pemeliharaan jaringan listrik ini melakukan berbagai pekerjaan teknis langsung pada jaringan yang masih bertegangan. Metode ini memungkinkan proses pemeliharaan serta peningkatan kualitas sistem distribusi tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Dalam pelaksanaannya, para petugas menggunakan peralatan khusus berstandar tinggi dan bekerja dengan tingkat ketelitian tinggi. Seluruh pekerjaan juga dilakukan dengan mengikuti prosedur keselamatan kerja yang ketat serta penggunaan alat pelindung diri lengkap. Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi PLN UP3 Bengkulu, Sugiharto, mengatakan metode PDKB menjadi solusi efektif dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan tanpa perlu melakukan pemadaman listrik. Sementara itu, manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, menegaskan bahwa kesiapan tim PDKB menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik selama periode siaga Ramadan hingga jelang Idul Fitri. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu resmi menyalakan listrik bagi masyarakat setempat. Kehadiran listrik ini menjadi berkah tersendiri bagi warga, terutama di bulan suci Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Desa Pedamaran 4 sendiri dihuni sekitar 1.200 jiwa atau kurang lebih 400 kepala keluarga. Dengan hadirnya listrik, masyarakat kini dapat menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih nyaman, mulai dari kegiatan belajar anak-anak, aktivitas ekonomi, hingga ibadah di bulan Ramadan. Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Supriyanto menyampaikan apresiasi kepada PLN dan DPR RI yang telah membantu mewujudkan akses listrik bagi masyarakat di wilayah tersebut. Yang menyala bukan hanya listrik di rumah warga, tetapi juga harapan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik.
Direktur Distribusi PLN Arsyadani G. Akmala Putri juga menegaskan bahwa pemerataan akses listrik hingga ke pelosok merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung program pemerintah agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat energi listrik. Untuk menghadirkan listrik di wilayah ini, PLN membangun jaringan listrik tegangan menengah sepanjang 1,62 km sirkuit. Jaringan tegangan rendah sepanjang 2,23 km sirkuit, serta satu gardu distribusi berkapasitas 50 kVA. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 12, Dewi Justisiana, menyampaikan rasa syukur atas hadirnya listrik di Dusun Sungai Aur. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak untuk menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pelosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2026. Kami bersama di sini ada diwakili oleh Pak Wabub, Pak Supriyanto, dan juga ada dari Ibu Direktur Distribusi, Ibu Arsya, mewakili PT PLN Persero, menyaksikan penyalaan pertama untuk jaringan listrik di Desa Pedamaran 4, Dusun 3, Sungai Aur, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah melalui Kementerian SDM mengenai program Lisdes yang merupakan juga salah satu mandat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa dalam jangka waktu 5 tahun ini terjadi pemerataan energi, dalam hal ini listrik, di desa-desa yang selama ini belum bisa terjangkau listrik. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 12 Maret 2026 saya bersama-sama dengan Pak GM UID S2JB dan EVP Eksekutif Vice President Listrik Desa Pak Lambas berhasil sampai ke tempat ini setelah menyusuri sungai lebih dari 30 menit dan alhamdulillah ikut senang dan terharu karena ternyata ada 50 desa yang akhirnya bisa kita listriki di bulan yang penuh berkah ini. Dan ini merupakan perjuangan yang tidak mudah karena PLN pastinya seluruh kawan-kawan yang ada di ujung tombak yang mungkin tidak pernah kena sorot kamera, tapi mereka berjuang luar biasa dengan penuh dedikasi untuk melistriki, dan itu merupakan mandat dari Pak Presiden Prabowo melalui Kementerian SDM Pak Menteri Bahlil Lahadalia. Terima kasih semuanya. Doakan supaya seluruh pejuang PLN ini bisa terus diberi kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan desa-desa yang belum berlistrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN, Ogo bekerja! Program ini menjadi wujud kepedulian PLN untuk menghadirkan akses listrik bagi masyarakat yang selama ini belum mampu melakukan pemasangan listrik secara mandiri. Sejumlah warga yang sebelumnya hanya mengandalkan lampu minyak kini akhirnya dapat menikmati penerangan listrik di rumah mereka. Kehadiran listrik ini diharapkan dapat membantu aktivitas sehari-hari, termasuk mendukung anak-anak belajar pada malam hari. Manajer PLN Muara Tebo mengatakan program Light Up the Dream merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung pemerataan akses energi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu warga penerima bantuan mengaku terharu saat listrik pertama kali menyala di rumahnya. Selama ini, keluarganya hanya menggunakan lampu minyak dengan penerangan yang sangat terbatas. Melalui program ini, PLN berharap semakin banyak masyarakat di Kabupaten Tebo yang dapat menikmati listrik sebagai kebutuhan dasar, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan hadirnya listrik di rumah warga jelang Idul Fitri, suasana Ramadan pun terasa semakin terang dan penuh harapan bagi masyarakat yang sebelumnya hidup dengan keterbatasan penerangan.
Pengecekan dilakukan melalui kegiatan apel siaga kelistrikan yang digelar di kantor PLN ULP TAIS pada 12 hingga 13 Maret 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung manajer PLN ULP TAIS Didin Putri Madina dan diikuti tim teknis serta seluruh personil pelayanan teknik yang bertugas menjaga keandalan jaringan listrik di wilayah tersebut. Dalam kegiatan ini, seluruh personil mengikuti pengarahan keselamatan kerja guna memastikan setiap petugas mengutamakan aspek keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan. Selain itu, dilakukan pula pengecekan peralatan kerja serta kelengkapan alat pelindung diri untuk memastikan seluruh personil siap menjalankan tugas selama periode siaga Ramadan dan Idul Fitri. Manajer PLN ULP TAIS Didin Putri Madina mengatakan kegiatan apel siaga ini merupakan bentuk kesiapan PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga keandalan pasokan listrik selama Ramadan hingga Idul Fitri. Sementara itu, manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, menegaskan bahwa kesiapsiagaan personil di seluruh unit layanan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan pada momen penting seperti Ramadan hingga jelang Idul Fitri. Kalau nyampe di seberangnya Musilimo, sambung waktu kunjungan Wapres, dijanjikan akhir Desember. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama jajaran Forkopimda melakukan peninjauan langsung ke ruas tol tersebut guna memastikan kesiapan infrastruktur jalan sebelum digunakan oleh masyarakat. Peninjauan dipimpin Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Pangdam II Sriwijaya dan Kapolda Sumatera Selatan. Dalam mendukung kelancaran operasional tol, PLN melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Palembang memastikan sistem kelistrikan yang menyuplai berbagai fasilitas di sepanjang ruas tol berada dalam kondisi andal. Manajer PLN UP3 Palembang Arif Azani mengatakan PLN telah melakukan berbagai langkah antisipasi guna menjaga stabilitas pasokan listrik selama periode mudik Lebaran. Menurutnya, PLN juga menyiagakan petugas pelayanan teknik selama 24 jam untuk mengantisipasi potensi gangguan serta memastikan pasokan listrik tetap stabil selama arus mudik. Selain itu, PLN juga melakukan patroli jaringan dan pemeriksaan peralatan kelistrikan secara berkala guna memastikan seluruh sistem beroperasi secara optimal. Kedepan, PLN juga berencana menghadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di ruas tol Palembang-Betung untuk mendukung kebutuhan pengisian daya bagi pengguna kendaraan listrik. Dengan dukungan sistem kelistrikan yang andal jelang Idul Fitri, diharapkan tol Palembang-Betung dapat membantu memperlancar mobilitas masyarakat selama arus mudik Lebaran, serta menghadirkan perjalanan yang lebih nyaman. Pemasangan jaring dilakukan sebagai langkah pemeliharaan preventif untuk mengurangi potensi gangguan listrik yang kerap disebabkan oleh satwa liar, seperti tupai yang melintas di jaringan listrik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas pelayanan teknik PLN ULP Teluk Segara dengan pengawasan tim keselamatan dan kesehatan kerja guna memastikan seluruh proses pekerjaan berjalan sesuai standar keselamatan. Sebelum pekerjaan dimulai, petugas terlebih dahulu mengikuti briefing keselamatan kerja, pengecekan peralatan. Selanjutnya, tim melakukan evaluasi lokasi untuk mengidentifikasi titik-titik yang rawan gangguan sebelum melakukan pemasangan jaring pada jaringan distribusi listrik. Manajer PLN ULP Teluk Segara, Febri Doni, mengatakan pemasangan jaring tupai ini merupakan salah satu langkah preventif PLN untuk menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Sementara itu, manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, menegaskan bahwa pemeliharaan jaringan secara berkala menjadi langkah penting dalam memastikan kualitas layanan kelistrikan tetap terjaga.
Melalui upaya ini, PLN berharap keandalan jaringan listrik di wilayah Bengkulu Tengah, khususnya Kecamatan Pondok Kelapa, dapat terus meningkat sehingga masyarakat dapat menikmati pasokan listrik yang stabil dan andal jelang Idul Fitri. Survei ini dipimpin langsung manajer PLN ULP Pendopo Muhammad Dede Irawan bersama tim teknis untuk memastikan kondisi jaringan listrik di wilayah tersebut, khususnya terkait kualitas tegangan pada jaringan tegangan rendah. Dalam kegiatan tersebut, tim PLN melakukan pengecekan kondisi jaringan, konstruksi tiang listrik hingga beban pada gardu distribusi yang melayani pelanggan di Desa Benakat Betung. Hasil survei ini nantinya akan menjadi dasar bagi PLN untuk melakukan berbagai langkah perbaikan, seperti penataan jaringan, penguatan konstruksi, maupun penyeimbangan beban agar tegangan listrik yang diterima pelanggan tetap stabil. Manajer PLN ULP Pendopo Muhammad Dede Irawan mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan serta meningkatkan kepuasan pelanggan. PLN akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi jaringan listrik secara berkala, terutama di wilayah dengan pertumbuhan pelanggan yang cukup pesat. Berbagai langkah pengamanan sistem listrik telah dilakukan, mulai dari pengecekan jaringan hingga peningkatan kesiapsiagaan petugas di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya konsumsi listrik masyarakat, terutama pada malam hari saat pelaksanaan sholat tarawih, tadarus hingga aktivitas sahur. Manajer PLN ULP Kota Baru, Zera Fitrizon, mengatakan PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Menurutnya, PLN telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan sistem kelistrikan, khususnya pada waktu-waktu penting seperti saat sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah malam. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, PLN ULP Kota Baru juga menyiagakan puluhan personil teknis yang bersiaga selama 24 jam di wilayah kerjanya. Para petugas akan memantau kondisi sistem kelistrikan dan siap merespon dengan cepat apabila terjadi potensi gangguan. PLN juga menyiapkan berbagai peralatan pendukung seperti gardu bergerak, genset, serta unit layanan cepat untuk mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan listrik. Pengecekan dilakukan Direktur Distribusi PT PLN Perserwo, Arsyadani G. Akmala Putri, bersama jajaran manajemen. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pengisian daya kendaraan listrik berfungsi dengan baik jelang Idul Fitri. Dalam peninjauan tersebut, manajemen PLN memeriksa kondisi peralatan SPKLU, sistem kelistrikan, hingga jaringan komunikasi perangkat. Selain itu, kesiapan petugas di lapangan juga turut dipastikan agar layanan pengisian daya kendaraan listrik dapat berjalan lancar selama periode mudik Lebaran. Selain memastikan kesiapan SPKLU, PLN juga menyiagakan petugas pelayanan teknik selama 24 jam jelang Idul Fitri. Petugas akan memantau kondisi sistem kelistrikan serta merespons dengan cepat apabila terjadi gangguan, sehingga pasokan listrik bagi masyarakat tetap andal selama masa mudik dan perayaan Idul Fitri. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, menyampaikan,
bahwa pihaknya telah memastikan seluruh SPKLU di wilayah Palembang dalam kondisi prima untuk melayani masyarakat. Dengan kesiapan infrastruktur dan dukungan personil yang siaga jelang Idul Fitri, PLN berharap masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan lancar. Pengecekan dilakukan melalui kegiatan apel siaga kelistrikan yang digelar di kantor PLN ULP TAIS pada 12 hingga 13 Maret 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung manajer PLN ULP TAIS Didin Putri Madina dan diikuti tim teknis serta seluruh personil pelayanan teknik yang bertugas menjaga keandalan jaringan listrik di wilayah tersebut. Dalam kegiatan ini, seluruh personil mengikuti pengarahan keselamatan kerja guna memastikan setiap petugas mengutamakan aspek keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan. Selain itu, dilakukan pula pengecekan peralatan kerja serta kelengkapan alat pelindung diri untuk memastikan seluruh personil siap menjalankan tugas selama periode siaga Ramadan dan Idul Fitri. Manajer PLN ULP TAIS Didin Putri Madina mengatakan kegiatan apel siaga ini merupakan bentuk kesiapan PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga keandalan pasokan listrik selama Ramadan hingga Idul Fitri. Sementara itu, manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, menegaskan bahwa kesiapsiagaan personil di seluruh unit layanan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan pada momen penting seperti Ramadan hingga jelang Idul Fitri. Pengecekan dilakukan Direktur Distribusi PT PLN Perserwo, Arsyadani G. Akmala Putri, bersama jajaran manajemen. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pengisian daya kendaraan listrik berfungsi dengan baik jelang Idul Fitri. Dalam peninjauan tersebut, manajemen PLN memeriksa kondisi peralatan SPKLU, sistem kelistrikan, hingga jaringan komunikasi perangkat. Selain itu, kesiapan petugas di lapangan juga turut dipastikan agar layanan pengisian daya kendaraan listrik dapat berjalan lancar selama periode mudik Lebaran. Selain memastikan kesiapan SPKLU, PLN juga menyiagakan petugas pelayanan teknik selama 24 jam jelang Idul Fitri. Petugas akan memantau kondisi sistem kelistrikan serta merespons dengan cepat apabila terjadi gangguan, sehingga pasokan listrik bagi masyarakat tetap andal selama masa mudik dan perayaan Idul Fitri. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, menyampaikan bahwa pihaknya telah memastikan seluruh SPKLU di wilayah Palembang dalam kondisi prima untuk melayani masyarakat. Dengan kesiapan infrastruktur dan dukungan personil yang siaga jelang Idul Fitri, PLN berharap masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan lancar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui aksi tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB yang melakukan pemeliharaan jaringan listrik tanpa melakukan pemadaman kepada pelanggan. Tim PDKB yang dikenal sebagai pasukan khusus dalam pemeliharaan jaringan listrik ini melakukan berbagai pekerjaan teknis langsung pada jaringan yang masih bertegangan. Metode ini memungkinkan proses pemeliharaan serta peningkatan kualitas sistem distribusi tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Dalam pelaksanaannya, para petugas menggunakan peralatan khusus berstandar tinggi dan bekerja dengan tingkat ketelitian tinggi. Seluruh pekerjaan juga dilakukan dengan mengikuti prosedur keselamatan kerja yang ketat serta penggunaan alat pelindung diri lengkap. Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi PLN UP3 Bengkulu, Sugiharto, mengatakan metode PDKB menjadi solusi efektif dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan tanpa perlu melakukan pemadaman listrik.
Sementara itu, manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, menegaskan bahwa kesiapan tim PDKB menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik selama periode siaga Ramadan hingga jelang Idul Fitri. Survei ini dipimpin langsung manajer PLN ULP Pendopo Muhammad Dede Irawan bersama tim teknis untuk memastikan kondisi jaringan listrik di wilayah tersebut, khususnya terkait kualitas tegangan pada jaringan tegangan rendah. Dalam kegiatan tersebut, tim PLN melakukan pengecekan kondisi jaringan, konstruksi tiang listrik hingga beban pada gardu distribusi yang melayani pelanggan di Desa Benakat Betung. Hasil survei ini nantinya akan menjadi dasar bagi PLN untuk melakukan berbagai langkah perbaikan, seperti penataan jaringan, penguatan konstruksi, maupun penyeimbangan beban agar tegangan listrik yang diterima pelanggan tetap stabil. Manajer PLN ULP Pendopo Muhammad Dede Irawan mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan serta meningkatkan kepuasan pelanggan. PLN akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi jaringan listrik secara berkala, terutama di wilayah dengan pertumbuhan pelanggan yang cukup pesat. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN untuk menghadirkan akses listrik bagi masyarakat yang selama ini belum mampu melakukan pemasangan listrik secara mandiri. Sejumlah warga yang sebelumnya hanya mengandalkan lampu minyak kini akhirnya dapat menikmati penerangan listrik di rumah mereka. Kehadiran listrik ini diharapkan dapat membantu aktivitas sehari-hari, termasuk mendukung anak-anak belajar pada malam hari. Manajer PLN Muara Tebo mengatakan program Light Up the Dream merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung pemerataan akses energi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu warga penerima bantuan mengaku terharu saat listrik pertama kali menyala di rumahnya. Selama ini, keluarganya hanya menggunakan lampu minyak dengan penerangan yang sangat terbatas. Melalui program ini, PLN berharap semakin banyak masyarakat di Kabupaten Tebo yang dapat menikmati listrik sebagai kebutuhan dasar, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan hadirnya listrik di rumah warga jelang Idul Fitri, suasana Ramadan pun terasa semakin terang dan penuh harapan bagi masyarakat yang sebelumnya hidup dengan keterbatasan penerangan. Pemasangan jaring dilakukan sebagai langkah pemeliharaan preventif untuk mengurangi potensi gangguan listrik yang kerap disebabkan oleh satwa liar, seperti tupai yang melintas di jaringan listrik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas pelayanan teknik PLN ULP Teluk Segara dengan pengawasan tim keselamatan dan kesehatan kerja guna memastikan seluruh proses pekerjaan berjalan sesuai standar keselamatan. Sebelum pekerjaan dimulai, petugas terlebih dahulu mengikuti briefing keselamatan kerja, pengecekan peralatan. Selanjutnya, tim melakukan evaluasi lokasi untuk mengidentifikasi titik-titik yang rawan gangguan sebelum melakukan pemasangan jaring pada jaringan distribusi listrik. Manajer PLN ULP Teluk Segara, Febri Doni, mengatakan pemasangan jaring tupai ini merupakan salah satu langkah preventif PLN untuk menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Sementara itu, manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, menegaskan bahwa pemeliharaan jaringan secara berkala menjadi langkah penting dalam memastikan kualitas layanan kelistrikan tetap terjaga. Melalui upaya ini, PLN berharap keandalan jaringan listrik di wilayah Bengkulu Tengah, khususnya Kecamatan Pondok Kelapa, dapat terus meningkat sehingga masyarakat dapat menikmati pasokan listrik yang stabil dan andal jelang Idul Fitri.
Program ini merupakan inisiatif para pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan sambungan listrik mandiri. Manajer PLN ULP Batu Raja, Trio Indrawan, mengatakan penyalaan listrik di 9 lokasi berbeda ini merupakan wujud kepedulian insan PLN kepada masyarakat. Menurutnya, listrik bukan sekedar penerangan, tetapi juga membuka harapan baru bagi keluarga penerima manfaat. Dengan listrik mandiri, anak-anak dapat belajar lebih nyaman pada malam hari, sekaligus membuka peluang bagi keluarga untuk mengembangkan usaha rumahan. Penyalaan listrik dilakukan secara simbolis di rumah warga penerima manfaat yang selama ini belum memiliki akses listrik mandiri. Sebelumnya, sebagian warga hanya mengandalkan penerangan seadanya atau menyambung listrik dari rumah tetangga dengan daya terbatas. Salah satu penerima bantuan di Desa Karangdapo mengaku bersyukur karena kini keluarganya akhirnya memiliki meteran listrik sendiri tanpa harus menanggung biaya penyambungan. Melalui program Light Up the Dream, PLN berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati akses listrik secara mandiri sehingga dapat mendukung aktivitas sehari-hari sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat jelang Idul Fitri. Survei ini dipimpin langsung manajer PLN ULP Pendopo Muhammad Dede Irawan bersama tim teknis untuk memastikan kondisi jaringan listrik di wilayah tersebut, khususnya terkait kualitas tegangan pada jaringan tegangan rendah. Dalam kegiatan tersebut, tim PLN melakukan pengecekan kondisi jaringan, konstruksi tiang listrik hingga beban pada gardu distribusi yang melayani pelanggan di Desa Benakan Betung. Hasil survei ini nantinya akan menjadi dasar bagi PLN untuk melakukan berbagai langkah perbaikan, seperti penataan jaringan, penguatan konstruksi, maupun penyeimbangan beban agar tegangan listrik yang diterima pelanggan tetap stabil. Manajer PLN ULP Pendopo Muhammad Dede Irawan mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan serta meningkatkan kepuasan pelanggan. PLN akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi jaringan listrik secara berkala, terutama di wilayah dengan pertumbuhan pelanggan yang cukup pesat. Pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.